Tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut sebanyak 647 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab tingginya angka kematian nakes COVID-19 di Indonesia ini, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi. Selamat sore Pak Adip. Selamat sore Mas Iqbal. Pak Adip, diketahui pada awal Januari 2021, kematian tenaga medis COVID-19 di Indonesia ini menduduki 5 besar dunia. Dan kini telah naik menjadi 3 terbesar di dunia dan nomor 1 di Asia. Apa yang menjadi penyebab kematian tenaga kesehatan Indonesia terus terjadi, sementara seluruh nakes tentunya sangat memperhatikan dan juga menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya? Ya, jadi fluktuasi naik atau angka terpaparnya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kemudian berdampak pada angka kematian yang naik, ini tentunya inline dengan kenaikan dari angka positif rate, kenaikan dari angka okupansi rate yang ada di masyarakat yang kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang kemudian berdampak juga pada resiko yang memang lebih tinggi saat ini dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau kita melihat data yang kita dapatkan, terutama pada bulan Desember dan Januari ini semakin naiknya angka paparan dan kemudian angka kematian pada tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama pada 2 bulan terakhir ini. Dan itu saya kira kalau menurut pengamatan kami dari hasil survei yang juga kami lakukan, beberapa faktor yang terkait juga adalah selain masalah faktor kelelahan, faktor yang masih kurangnya APD, dan juga faktor yang juga resiko yang terjadi pada komunitas. Artinya beberapa teman sejawat, teman tenaga kesehatan juga terpapar dari komunitas. Nah, ini yang saya kira double resiko atau triple resiko yang terjadi pada tenaga medis dan tenaga kesehatan ini yang akhirnya berdampak pada jumlah kematian yang saat ini secara persentase paling tinggi di Asia. Tadi Pak Adip mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kekurangan APD. Apakah betul jadinya APD ini memang benar-benar sangat kekurangan atau justru sebenarnya memang sudah ada tetapi memang tidak tersebar dengan merata? Ya, jadi kalau kita sebenarnya selalu komunikasikan hal ini, artinya pemerintah, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah merespon terkait dengan kebutuhan APD ini. Tetapi dari hasil survei yang kita dapatkan dan hasil laporan dari teman-teman di daerah, baik itu yang APD yang standar ataupun tidak adanya APD itu masih dikeluhkan. Artinya dari survei yang pernah kita lakukan di salah satunya di Jawa Timur, masih mengatakan 43% masih kurang APD-nya. Jadi ini yang saya kira perlu untuk kemudian ditindaklanjuti, dan kami selalu mengkomunikasikan untuk terkait dengan kebutuhan APD karena ini masih panjang perjalanan untuk mengatasi pandemi ini, sehingga kita harapkan kemudian akses untuk mendapatkan APD ini bisa didapatkan oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan catatan IDI, wilayah mana yang menyumbang kematian tenaga kesehatan yang paling tinggi, Pak Adip? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang secara jumlah total, maka Jawa Timur. Karena Jawa Timur dengan 56 dokter meninggal, 6 dokter gigi, 89 perawat, 4 tenaga lab medik, dan 33 bidan. Baru kemudian diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke. Nah, selain APD tadi, sebenarnya apa koreksi untuk langkah penanganan masalah kematian nakes ke depannya ini? Ya, jadi ada upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah upaya untuk preventif. Upaya preventif salah satunya adalah kita sendiri di tim mitigasi membuat buku untuk pedoman pelindungan dokter. Nah, di dalam salah satu item yang di dalam buku pedoman perlindungan, satu sisi memang secara personal harus meningkatkan disiplin dan kepatuhan di dalam menjalankan protokol. Tapi satu sisi yang lain juga tenaga medis, tenaga kesehatan harus terfasilitasi untuk berada di dalam satu lingkungan yang aman untuk melakukan pelayanan. Sehingga perlu ada upaya untuk standarisasi tata kelola ruang, terus kemudian bagaimana upaya mereka melakukan pelayanan tapi terlindungi dengan ruangan yang bertekanan negatif atau dengan ventilasi yang baik, termasuk juga mengenai beban kerja. Karena dalam salah satu syarat yang kita sampaikan di buku pedoman itu, maksimal sehari itu adalah 8 jam untuk yang bekerja di ruangan isolasi biasa. Tapi kalau di ICU maksimal 6 jam. Ini yang kita harapkan juga menjadi satu regulasi yang kuat, sehingga jangan menambah beban kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tapi kalau umpamanya ada peningkatan keterisian fasilitas, maka harus diupayakan untuk rekrutmen tenaga baru untuk kemudian menambah jumlah tenaga, tapi jangan menambah beban kerjanya. Ya.
Nah, berbicara soal insentif sendiri terhadap nakes, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan insentif bagi tenaga kesehatan ini tetap berlanjut, tapi besarannya ini diperkirakan akan berkurang dari sebelumnya. Tanggapan ini bagaimana soal ini? Ya, jadi kalau dengan kondisi yang terus terang memang kita sangat berterima kasih kepada pemerintah, terutama terkait dengan masalah insentif ini. Tapi sekali lagi, insentif ini merupakan satu apresiasi dan saya kira negara mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu.